Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang kami muliakan Bapak Imam Musalla At-Taubah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak RT, Bapak RW yang berhadir bersama kita, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kepada Bapak pengurus Musalla At-Taubah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah, karena sesungguhnya pada malam hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, kita dalam keadaan sehat wal afiat, yang mana dari saudara-saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, yaitu bencana banjir hampir 3 hari kalau tak salah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bencana banjir ini akan bisa kita selesaikan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, kita sampaikan doa dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, tema kita malam hari ini malam yang ke-8 tentang peristiwa-peristiwa besar di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu, ini sebetulnya kajian yang sering-sering diulang oleh para alim ulama kita tentang pembahasan bulan suci Ramadan. Kita akan mengulang kembali kaji-kaji lama agar kita diberikan ingatan yang cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang pertama, apa peristiwa besar itu? Yaitu wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kemudian Bapak Ibu, malam-malam tersebut diisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahandus di Gua Hira, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasul pada waktu itu menggigil menemui istri tercinta. Akhirnya istrinya menyelimuti Rasulullah, wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Bapak Ibu, apa hikmah terpenting dari peristiwa ini? Yang pertama adalah kita mesti tahu
bagaimana pentingnya fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Di antara besarnya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dicontohkan dengan salatnya, dapat dicontohkan juga dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, itu semuanya ada petunjuknya dalam Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, tentang bayinat sebagai penjelas. Kemudian ada juga Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Bapak Ibu, kalaulah kita sering-sering membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang. Kemudian jiwa akan menjadi tentram. Kenapa Bapak Ibu? Karena wahyu Allah yang kita baca itu adalah wahyu kalam yang suci. Ketika kita menyentuh saja, mesti kita dalam keadaan suci. Mengambil air wudhu, kemudian kita pegang dengan kedua belah tangan kita, lalu kita membaca Al-Quran menghadap kiblat Bapak Ibu. Itu pun ada adab-adabnya ketika hendak membaca Al-Quran. Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, yang terpenting itu adalah menjaga adabnya. Mulai dari wudhunya, membacanya dengan tartil, tentang ilmu tajwidnya, mad wal khasar, panjang dan pendeknya, kemudian izharnya, kemudian ikhfanya, kemudian qalqalahnya, semuanya mesti kita pelajari Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketika kita enaknya membaca Al-Quran, yang penting baca Ustaz, salahnya nanti kita kemudian nanti diperbaiki. Jangan. Di dalam baca Al-Quran Bapak Ibu mesti kita pelajari tentang hukum-hukum tajwidnya. Itu pertama. Baru kita baca dengan tartil, rattilil Quran tartilah. Baca dengan perlahan-lahan, dengan tenang, jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, mesti kita baca, jangan sampai si A membaca, si B berbicara, si A lagi membaca, si B berbicara. Jadi Bapak Ibu, orang yang mendengarkan Al-Quran sama pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran. Istimewaan besar Bapak Ibu sebetulnya. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, ingat Bapak Ibu, mesti rongga-rongga mulut kita mesti bersih. Kalaulah nanti ada orang yang baca Quran Bapak Ibu, makan dia, makan otek ya, nanti ada sisa-sisa makanan yang berada di rongga lisannya, itu juga mengurangi adab tentang Al-Quran Bapak Ibu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Yang kedua Bapak Ibu, peristiwa besar itu adalah terjadinya perang Badar pada tahun yang kedua Hijriah atau Hijrah, yang mana dahulu Bapak Ibu orang muslim hanya berjumlah 300 lebih orang, orang kafir ribuan Bapak Ibu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong orang muslim dengan menurunkan para malaikatnya. Dan pendapat para ulama Bapak Ibu, malaikat itu turun dari langit menjelma seperti manusia Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya pada hari itu kaum muslimin menang pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga Bapak Ibu, pembebasan Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah atau Hijrah Bapak Ibu. Yang dahulu orang-orang diusir bahkan lebih dari belasan tahun, kalau tak salah Bapak Ibu sampai 20 tahun lamanya diusir. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah taala maka kembali berada di kota Mekah, dinamakan Fathul Mekah namanya Bapak Ibu. Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Kaum muslimin wal muslimah rahimani rahimakumullah. Yang keempat Bapak Ibu, terciptanya perjanjian Hudaybiyah. Jelas tahun ke-6 Hijriah. Bapak Ibu, yang selanjutnya yang terpenting ini kewajiban berpuasa Ramadan. Kita bahas pada kesempatan yang mulia ini.
Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah kalam yang mulia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Apa titah Allah itu Bapak Ibu? Kewajiban berpuasa untuk mentaati segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saja menahan dalam segi lapar dan dahaga saja, tetapi dalam aspek kehidupan kita lahiriah dan batiniah kita Bapak Ibu. Banyak orang yang berpuasa mungkin hanya dia merasa lapar dahaga saja. Pahalanya mana? Hilang. Kenapa Ustaz? Karena mereka sering-sering melakukan hal-hal yang makruh, hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian apa contohnya? Makan dan minum yang dengan sengaja Bapak Ibu membatalkan puasa. Kalaulah umpamanya tak sengaja, lupa dia, maka puasa tetap sah, tetapi mengurangi adab-adab dalam berpuasa Bapak Ibu. Jadi kita mesti punya ilmu dalam berpuasa. Malam yang kedua, kalau tak salah, kaifiyah puasa yang dikaji oleh para alim ulama kita ya Bapak Ibu. Kemudian kenapa Allah Ta'ala mulai kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Ada rahasianya di situ Bapak Ibu. Karena Allah Ta'ala sayang kepada hambanya, maka dipanggil dengan sebutan ya ayyuha, wahai orang-orang yang. Ayyu kalimatnya Bapak Ibu, siapapun orang-orangnya, bangsanya, negaranya, rasnya, suku, budayanya, semua termasuk di situ Bapak Ibu. Tanpa terkecuali. Hanya adalah penguat. Jadi siapa orang-orangnya? Lanjutan ayat, amanu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dititahkan, diwajibkan berpuasa atasnya Bapak Ibu. Puasa itu ada aturannya Bapak Ibu. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita baru iftar. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kita iftar itu kadang-kadang beli pembukaan jam 5 keluar, sungguh luar biasa macetnya. Akhirnya kita keburuan berbuka puasa jam berapa Bapak Ibu? Jam 7 kurang seperempat. Padahal agama telah mengajarkan sunnah muakkad hukumnya untuk menyegerakan berbuka puasa. Ya enggak Bapak Ibu? Ini PR untuk kita semua nih. Coba tengok, dimanapun jalan-jalan ketika puasa kita, nah mungkin kita mesti menyikapi hal ini dengan baik. Boleh kita membeli takjil, silakan, tapi batasi waktunya. Jam 4 sore sampai jam 5.30, jam 5.30 kembali ke rumah. Insya Allah yang namanya emosi tidak terjadi Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita di jalan emosi, kapan sampainya? Saya mau berbuka puasa di rumah katanya, tapi salah sendiri. Kenapa? Mencari takjil pada jam 5.30. Kenapa tidak jam 4? Kenapa tak jam 5 Bapak Ibu? Nah, apa keistimewaannya? Kita mesti berbicara tentang masalah agama ini dengan bijak Bapak Ibu. Ketika kita iftar, sebelumnya mesti memperbanyak ibadah-ibadah, zikirnya, kemudian apalagi baca Al-Qur'annya, dan berdoa, mustajab doa ketika sebelum iftar. Apa doanya? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Mohon rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Minta keturunan yang saleh salehah Bapak Ibu. Ini PR Bapak Ibu, mulai besok hari apa Pak Bu? Ahad ya? Iya Bu. Sabtu, ya. Sabtu. Jadi kita mesti berubah. Dari apa Ustaz? Ketika nanti kita menuju ke tempat-tempat pembelian, maka batasi waktu jam-jam tertentu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian tentang perkara puasa ini, yaitu mengakhiri waktu sahur. Waktu sahur. Nah, ada hikmahnya juga. Ketika kita sahur, maka disunnah muakkadahkan di akhir-akhir sebelum waktu subuh azan dikumandangkan. Jam berapa? Jam 4.30 dini hari, silakan. Ada keistimewaan Bapak Ibu, diantaranya adalah kita bisa sahur 10 menit Pak. Kemudian kita bisa tahajud, kita bisa berzikir, berdoa,
Kemudian salat sunat fajar sebelum subuh masuk Bapak Ibu. Banyak kemewahannya. Tapi ada kala Bapak Ibu, ada orang ketika dia sahurnya jam berapa Pak? Jam 1, jam 2, jam 3 sahur, sahur katanya. Maka ada pertanyaan ke Ustadz, Ustadz bagaimana hukumnya orang-orang di masjid memanggil sahur, sahur, dan periasi ternyatanya Pak sahurnya berirama bahkan membisingkan telinga orang yang berada di lingkungan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sebetulnya adalah tak masalah, tapi jangan menimbulkan suatu hal-hal yang tak diinginkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sahur itu adalah sunnah muakkadah di akhir-akhir sebelum sholat subuh dikumandangkan azannya Bapak Ibu. Kemudian yang terpenting itu adalah perbanyaklah amalan yang berada di malam-malam 10 Ramadan Bapak Ibu. Termasuk i'tikafnya tadi. I'tikaf disempurnakan. Jangan nanti Bapak Ibu ketika i'tikaf malam yang ke-17 saja, tidak. 17 iya, 21 iya, 23 iya, 25 iya, 29 iya, lakukan itu. Tak dapat 21, 23, tak dapat 23, 25, tak dapat 25, 27, tak dapat 27, 29, tak dapat 30, ciunlah tuh, meninggallah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadang-kadang Bapak Ibu kita banyak alasan. Waktu ada, tapi kita sibuk untuk mencari dunia saja, untuk mencari ya sebongkah berlian, untuk beli baju lebaran. Allahu Akbar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Yang kelima Bapak Ibu, kewajiban untuk membaca Al-Quran tadi. Ya Bapak Ibu, kita mesti ajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran sedini mungkin. Nah Bapak Ibu, ketika ibu-ibu hamil dahulu, ibu-ibu memperdengarkan yang namanya tape recorder atau radio Bapak Ibu, kalau tidaknya HP. Baca Ar-Rahman, baca Al-Waqi'ah, baca Al-Kahfi Bapak Ibu. Itu semuanya kita mesti mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai nanti ketika kita memiliki anak, kita bangga-banggakan harta banyak, kemudian anak kuliah ke luar negeri tetapi tak pandai baca Al-Quran. Itu PR kita bersama Bapak Ibu. Mulai hari ini anak-anak kita gambling dengan baik, didik dengan sempurna Bapak Ibu, tahu bagaimana hobi gembira dengan membaca Al-Quran. Targetkan satu hari berapa? 30 ayat. 2 hari berapa? Sekian ayat. Akhirnya khatam 2 kali selama Ramadan. Ibu-ibu sekarang udah berapa kali khatam? Kadang-kadang kita bahasa khatam katanya kan. Khatam artinya menyembunyikan. Kalau khatam mengakhiri bacaan kita. Pilih mana Bapak Ibu? Khatam kan. Maka nanti pentingnya kita mengkhatam Quran Bapak Ibu, tidak sebatas membaca saja, tapi juga sebatas ya menulis boleh, kemudian menterjemah juga, kemudian tadabbur juga. Yang terpenting itu adalah implementasikan Al-Quran Bapak Ibu. Baca Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Kita tahu apa artinya. Demi waktu itu berharga bagi kehidupan kita. Lantas bagaimana kita dengan waktu itu? Kita lalai. Mana implementasinya Bapak Ibu? Bisa kita baca Al-Quran, bisa menulisnya, bisa menterjemahnya, tapi kurang satu hal, yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu. Na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu, Quran memuliakan malaikat, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, disebut dengan Sayyidul Malaikah. Al-Quran memuliakan seorang manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan gelar Sayyidul Anbiya, penghulu daripada para nabi. Al-Quran memuliakan bulan, yaitu Ramadan, diturunnya Al-Quran Bapak Ibu, syahrul Ramadan. Kemudian Al-Quran memuliakan tempat Bapak Ibu, di mana? Gua Hira. Sampai hari ini dikunjungi oleh orang-orang yang pergi umroh. Ya Pak? Banyak kemuliaannya.
Siapa ingin hidupnya mulia Bapak Ibu, maka bersama Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita amalkan dengan baik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah dia belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang yang ingin belajar ilmu Al-Quran Bapak Ibu. Tidak sekedar membaca saja, tapi juga memahami isi kandungan Al-Quran. Insya Allah. Bapak Ibu, kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara kita yang terkena musibah banjir, Allah Ta'ala berikan ketabahan, kesabaran menjelang air surut Bapak Ibu ya. Kita baca Al-Fatihah sama-sama. Ala hazihin niyatil Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu mohon dengarkan sedikit tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya mujibas sa'ilin. Tahassalna bil 'izzati wal jabarut wa'tasamna bil mulki wal malakut wa tawakkalna 'ala alladhi la yamut. Islim anna al bala والوباء إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافنا في برنا وعافنا في مصرنا وعافنا في سمعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الساكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من عبادك الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم إهدنا الصراط المستقيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.